Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di perkuliahan Web Design. Untuk kali ini, untuk pertemuan pertama, saya akan mengajar menggunakan software, di mana software ini mudah digunakan dan mudah dipahami. Mungkin Anda juga belum familiar ya dengan software ini. Software ini bernama Web PageMaker. Web PageMaker ini sebuah software yang berbayar, tetapi kita sudah punya lisensinya untuk mengerjakan atau menggunakan software ini dalam pembuatan website begitu. Mengenai nanti file masternya dan serial numbernya nanti akan saya share di Google Class atau di WA Group lengkap dengan serial numbernya. Nah, ini adalah lembar kerja Web PageMaker ya, di mana software ini nanti akan kita gunakan untuk pembuatan website sederhana. Kalau Anda perhatikan, di sini ada menu-menu yang menunjang proses pekerjaan ini adalah environment atau lingkungan kerja dari Web PageMaker. Di sini ada properti ya untuk set konten. Kemudian di sini ada ikon-ikon sebagai toolbar ya. Kemudian di sini ada menu-menu, di mana menu-menu nanti berisi fitur-fitur yang akan kita pakai untuk pembuatan web. Nah, pertama kali Web PageMaker ini diinstal, itu akan menampilkan lingkungan kerja worksheet yang polos begitu. Kalau Anda belum terbiasa dengan pekerjaan pembuatan website, pasti Anda akan bingung. Nah, nanti kita akan menggunakan layanan template ya. Ini ada new site from template seperti ini. Nah, kemudian ini nanti bisa dipakai ya. Ada kategori bisnis, ada kategori personal. Kemudian ada my template. Ini ada bisnis, kemudian kita oke. Nah, Anda perhatikan secara default kita akan mendapatkan 3 halaman ya, 3 halaman web ya, di mana halaman-halaman ini nanti akan kita ubah gitu ya. Tapi sebelum kita nanti menggunakan ini atau pembuatan website itu, kalau Anda belum terbiasa, nanti saya akan memberikan tugas, yaitu Anda mencari referensi website yang akan ditiru. Jadi nanti temanya kita membuat toko online begitu. Nanti kita akan tiru struktur menu navigasi ya, kemudian layoutnya bagaimana, layanan-layanan informasinya apa saja, begitu nanti kita menggunakan teori ATM ya, amati, tiru, modifikasi, supaya muncul sebuah desain yang katakanlah desain baru ya, desain baru yang sudah menggunakan sentuhan tangan Anda. Nah, Anda perhatikan menu-menu ini cukup sama ya, bisa dikatakan sama dengan menu-menu seperti di MS Word ya. Ada file, new site. Ini kalau kita mau buat website baru ya. Kalau diklik itu pasti ya muncul lingkungan kerja yang kosong ya, blank page ya. Kemudian kalau new site from template
itu kita akan membuat website baru, tapi seperti tadi yang sudah kita barusan lakukan, akan muncul template ya, supaya ada apa ya, semacam gambaran atau bantuan desain yang bisa diubah-ubah. Open ini kalau kita akan buka file ya, file web. Karena begini, kalau nanti kita dalam proses pembuatan ini, web page maker itu kalau Anda belum selesai mengerjakan, masih progres, kemudian disimpan ya, itu nanti kan masih dalam format master. Format master apa itu di ini web page maker ya, namanya ekstensinya WSS. Tapi kalau sudah di export to HTML itu sudah menjadi apa itu webnya, sudah menjadi sebuah halaman web yang nanti bisa lihat, di upload begitu ya, itu di export HTML. Kemudian preview in browser sama publish itu juga sama. Jadi kita bisa melihat hasil dari yang sudah kita kerjakan dalam ini ya, layout desain di sini. Nanti kita bisa lihat hasilnya untuk memastikan bahwa apa yang kita kerjakan itu sesuai yang kita ingin. Kalau ini dikirim ke email, ini dicetak, kemudian page setup ini untuk mengukur ukuran dari halaman website tersebut. Kemudian untuk halaman kedua ya, ini kita bisa melakukan rekayasa dalam item-item komponen di halaman tersebut ya. Contoh seperti ini ya. Ini kalau kita perhatikan kan mudah sekali ya, karena prosesnya drop and drag ya. Jadi setiap komponen ini bisa kita ubah-ubah, kita double klik, kemudian kita bisa lakukan perubahan sesuai yang kita inginkan ya. Ini juga Anda perhatikan, sebenarnya ini semua kan apa ya, ini kan ada aplikasi layanan what you see is what you get editor begitu. Contoh kita membuat teks seperti ini, itu bisa kita setting jenis font, ukuran font begitu ya, kemudian ini toh ada warna dan lain sebagainya begitu. Kemudian ini ada menu-menunya yang bisa kita lakukan perubahan. Kemudian ini bisa kita header webnya ya. Ini kalau dalam website itu namanya header web. Kemudian nanti kita bisa tambahkan logo di sini ya. Ini namanya web page ya, ini homepage begitu. Oke ya, kembali lagi ke sini. Nah, ini ada cut, ada copy ya. Jadi ketika kita memilih salah satu komponen atau item di ini, kalau kita ingin melakukan duplikasi atau cloning, itu bisa kita lakukan copy begitu ya. Copy, kemudian langsung kita paste begitu ya. Maka dia akan sudah muncul dua seperti ini. Begitu mudahnya penggunaan dari aplikasi ini. Ya tadi itu hanya menggunakan clone, drop, and drag begitu istilahnya ya. Ada 3 kata kunci tadi itu. Kemudian di sini juga ada ini ya, include on all pages ya. Jadi katakanlah di sini ada 100 halaman web begitu. Terus kita di sini ada sebuah teks mungkin seperti nomor handphone atau kontak person begitu ya. Dan kita menginginkan itu muncul di semua halaman. Nah, kalau katakanlah di sini ada 100 halaman dan kita menggunakan proses duplikasi secara manual, copy paste itu sampai harus ke 100 halaman, itu akan sangat melelahkan. Tapi dengan
proses ini tadi. Nah, ini input on all pages, maka item atau komponen yang tadi kita inginkan itu langsung melakukan auto cloning ya ke semua halaman, sehingga hanya dengan sekali klik itu sudah muncul di semua halaman yang ada di ini web page maker. Kalau ini hanya muncul di halaman-halaman tertentu saja ya. Jadi katakanlah kita ada sebuah gambar atau teks yang nanti akan dimunculkan di halaman-halaman tertentu. Nah, di sini nanti kan kalau ini tidak hanya 3, mungkin ada 100. Mungkin ini bisa dimunculkan di halaman-halaman tertentu. Kan di sini ada pilih semua halaman kecuali halaman yang dimaksud. Kemudian di sini ada log all, unlock. Ini maksudnya Anda perhatikan, ini kan kalau masih dalam desain itu kadangkala kesenggol begitu kan, geser-geser ya. Dan ini juga akan istilahnya memakan waktu untuk merapikan kembali. Tapi kalau kita menggunakan fitur ini kemudian di lock begitu ya, lock begitu. Maka ini kan terkunci dia. Jadi nggak bisa, geser-geser tidak bisa. Karena kodenya ada kunci. Beda dengan ini kan. Nah, ini kan bisa geser-geser kan. Tujuannya ketika kita mau memasukkan item di sini kemudian tidak sengaja tersenggol terus kegeser sedikit dan kita nggak sadar, padahal ini jumlahnya banyak, lainnya akan repot. Maka ketika kita sudah yakin pada posisi ini di sini supaya tidak tergeser-geser, maka perlu kita lakukan penguncian ya. Ini katakanlah saya kunci ya, edit kemudian lock gitu, sehingga ini kan terkunci. Tapi kalau ini kita mau buka kembali, berarti ini kita bisa lakukan seperti select all ya, seperti ini ya. Ini ya, katakanlah ini, nah ini saja. Ini edit unlock all ya. Nah, ini kan berarti seperti ini. Kemudian ada show grid ya. Nah, ini Anda perhatikan, ini untuk mempermudah kita melakukan perapian komponen item grafik di sini ketika mungkin saya ingin membuat ini seperti ini. Sehingga kalau tanpa ini kita akan kebingungan ya untuk melakukan kerapian atau presisi layout supaya benar-benar kelihatan sempurna gitu. Maka kita menggunakan show grid kemudian di sini ada snap to grid. Ini kan nanti untuk garis ya. Ini juga ada setting, display dan sebagainya. Oh ya, ada satu hal yang paling penting ya, yang tadi saya sempat lupa. Sebelum Anda ini memasukkan item-item gambar ini ke sini, sebelum dilakukan save as atau export, itu yang paling terpenting adalah Anda memastikan ini ada tools, ada option. Nah, ini harus dicentang ya, karena secara default ini kan tidak tercentang. Pentingnya apa? Kalau ini tidak dicentang, itu ketika Anda mengerjakan web page maker ini di PC kampus ya, atau di PC luar begitu. Kemudian Anda simpan di drive C atau D. Nah, kemudian Anda melakukan perpindahan itu menggunakan flash disk, dan ketika Anda langsung buka di flash disk, tentu saja kan dia tidak di drive D kan, dia pasti di drive sesuai dengan USB tersebut muncul di drive mana begitu. Nah, kalau ini tidak dicentang, maka gambar-gambar yang pernah kita sisipkan di sini itu tidak muncul, hilang, seolah-olah hilang, padahal file itu masih ada di situ. Ya, maka ini Anda centang supaya hal tersebut tidak terjadi. Oke ya, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Kita membahas dari kedua menu ini dulu. Untuk yang berikutnya nanti kita akan bahas dulu fungsi-fungsi dari aplikasi web page maker ini. Nah, nanti untuk mengenai master filenya sama lisensinya, serial number nanti akan saya share di
WA Group dan Google Classroom. Oke, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan hari ini mata kuliah web design. Jangan lupa login ke Siakat dan berkomentar di video yang saya upload, dan juga jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Oke, saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.